Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana fi hadhihi al-haflah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat والذي جعلنا من أمة سيد الوجود سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وشرف وكريم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد. Ya, sebelum kita memulai tausiah, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Angkat tangannya. Menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang sangat agung, rajanya hari, yaitu hari Jumat. Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Alhamdulillah. Lalu pada bulan yang sangat istimewa, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, maghfirah rahmat Allah, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, jamaah, adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita tabaruk, kita mengalami berkah pada kesempatan kali ini. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, di hari Jumat itu ada waktu yang sangat mustajab. Mustajab itu apa? Di mana ketika kita berdoa Allah akan kabulkan pada hari Jumat. Kapan waktunya? Yang pertama fi lailatihi, yakni pada waktu malamnya, wa fi akhirihi, dan di akhir hari Jumat. Kapan akhir hari Jumat? Sekarang. Ba'da asar menjelang maghrib, itu adalah waktu istimewa, waktu yang sangat luar biasa. Apabila kita berdoa di sana, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Alhamdulillah. Dan saat ini, detik ini itu kita menunggu detik-detik yang sangat berbahagia, kita tunggu-tunggu. Ya, apalagi ini bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan dan maghfirah Allah taala. Terus pada hari Jumat ditambah lagi hadis yang lainnya, apa? Orang yang sedang berpuasa Allah kabulkan doanya juga. Masya Allah. Jadi ini banyak sekali voucher-voucher ijabah doa nih sore ini. Jadi bagi ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, semuanya yang hari ini punya hajat, yang hari ini punya keinginan, mintanya sama Allah Zat yang Maha mengabulkan. Ya, yang ingin banyak uang, minta Allah, minta sama Allah yang Maha Kaya. Yang ingin sukses, minta Allah yang membulak-balikan takdir kita. Yang ingin menjadi orang anak-anak yang pinter, mau pinter mau? Mau dong ya. Maka mintanya sama Allah yang Maha memintarkan. Insya Allah. Maka detik ini kita berdoa sama Allah, ya, karena kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, hari Jumat, pas waktunya waktu ijabah menjelang maghrib, insya Allah. Nanti pas azan maghrib kita buka bersama, kita buka puasa bersama-sama, insya Allah. Tetapi ingat, ada amalan yang paling hebat,
amalan yang paling hebat di antara amalan-amalan di bulan Ramadan. Apa amalan yang paling hebat? Apakah puasa? Apakah sholat? Apakah zakat? Ternyata amalan yang paling hebat bukan itu semuanya. Tapi amalan yang paling hebat adalah menyempurnakan puasa, menyempurnakan sholat, menyempurnakan zakat, menyempurnakan setiap amal yang ada di bulan Ramadan. Dengan apa menyempurnakannya? Dengan ilmu. Karena ada sebuah dalil, ada sebuah syair yang mengatakan ketika kita beramal tanpa menggunakan ilmu, amalnya ditolak. Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ari saban jalma ngalakonan amal henteu jeung ilmuna eta amal teh gagal. Salat, kita salat tapi tidak menggunakan rukun salat, tidak tahu syarat sah salat. Apakah salatnya diterima? Tidak. Ya, kita sholat walaupun mau 1000 rakaat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak tahu ilmu tentang sholat. Ya, puasa, kita sekarang puasa tapi tidak tahu rukun puasa apa saja yang membatalkan puasa, kita tidak mempelajarinya. Apakah puasanya akan sempurna atau tidak? Tidak. Puasa tidak. Cuma yang puasa, alhamdulillah. Yang sedang belajar puasa, alhamdulillah. Mas, saya mau masih belajar puasanya sampai zuhur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau masih kecil mah. Tapi kalau ibu-ibu nggak boleh ya sampai zuhur, harus sampai maghrib. Ya, siap? Siap. Ada berapa rukun puasa teh? Ada berapa? Ada berapa rukun puasa? Ada dua. Satu, niat. Bagaimana niat puasa? Nawaitu shauma qadin anadai fardosari Ramadana hadihi sanati fardo. Pintar, luar biasa. Nah, kalau puasa wajib itu wajib dibacakan niatnya sebelum sholat subuh. Apa saya mau membacanya malam saja? Boleh. Karena puasa wajib niatnya tidak boleh ngadadak, tidak seperti puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh ngadadak. Contoh, misalkan siapa namanya? Rudi. Misalkan Rudi teh mau puasa sunat, ya. Dari mulai bangun subuh belum makan, belum minum. Sudah jam 6 belum makan, belum minum. Mau berangkat sekolah jam 7, jam 8 belum makan, belum minum. Hari Senin, mau puasa sunat hari Senin, niatnya ngadadak. Kalau puasa sunat sah. Kalau puasa sunat sah. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Kita malamnya habis tarawehan, lupa tidak baca niat. Terus bangunnya kesiangan. Pas sholat subuh, pas adzan subuh, maka tidak bisa sah puasanya. Kenapa? Karena niat puasa wajib mah harus sebelum adzan subuh. Makanya kan suka bareng ya, habis tarawehan suka bareng suka tarawehan tidak? Suka dong. Habis tarawehan, Anda baca doa tidak? Baca. Habis baca doa terus baca niat puasa. Yang kedua, apa rukun yang kedua dari puasa wajib? Menahan imsak. Menahan apa? Menahan dari apapun yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan dan minum disengaja. Ya, makan dan minum disengaja. Kalau tidak disengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja mah tidak batal. Ya, kalau makan minumnya tidak disengaja itu tidak batal. Contohnya apa? Yang lupa, yang lupa atau misalkan Rudi lagi pakai motor ya, terus sambil nyanyi apa? Nggak tahu. Calang up tiba-tiba ada bala-bala masuk. Masuk.
tidak disengaja, tapi jangan dikunyah. Kalau dikunyah disengaja. Nah, tiba-tiba masuk itu tidak batal ya. Atau ada bala-balanya segede curug yang masuk. Kalau tidak disengaja mah tidak batal. Ya, kalau disengaja batal. Apalagi yang membatalkan puasa minum disengaja. Ya. Tapi kita harus tahu juga semuanya ya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Terus apalagi yang membatalkan puasa selain itu memasukkan benda ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Lubang yang ada di dalam tubuh kita. Walaupun yang kita masukkan bukan makanan. Kita misalkan ada pensil dimasukkan karena irung ya. Nah itu batal kalau terlalu dalam. Ya, makanya jangan. Ada kaleci dimasukkan karena cepil, itu jangan, itu batal puasanya. Atau ada korek kuping karterban dimasukin ke dalam telinga, batal puasanya kalau terlalu dalam. Ya, makanya hal-hal yang seperti itu ditinggalkan. Ya, kalau lagi puasa jangan memasukkan benda apapun atau apapun ya ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Di atas ada 3 lubang di bawah ada 2. Ya, di atas itu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan di bawah ada 2 yaitu lubang dubur dan lubang kubul. Nah, itu juga sama, tidak boleh. Oh, foto dulu. Yes, dapat bingkisan. Yes, gini dulu. Coba dipoto sama ibu. Alhamdulillah. Bilang apa? Thank you. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jadi kembali lagi kepada topik kita. Menyempurnakan amal adalah amal yang paling tinggi derajatnya. Bagaimana dengan apa? Dengan ilmu. Menyempurnakan amal dengan ilmu adalah derajat yang paling tinggi. Sehingga amalan yang paling tinggi pahalanya, yang paling besar pahalanya, bukan sholatnya, tapi belajar tentang sholatnya. Ya, bukan ngajinya, tapi belajar ngajinya. Itu amalan yang paling tinggi. Ya, bukan puasanya, tapi belajar menyempurnakan puasa dengan ilmu, yaitu mempelajari ilmu-ilmu tentang puasa. Sehingga tetap amalan yang paling tinggi derajatnya adalah mencari ilmu, belajar di bulan Ramadan, apalagi pahalanya tinggi sekali, besar sekali pahalanya. Makanya walaupun bulan Ramadan puasa, haus, lapar, tetap belajar. Karena belajar adalah amalan yang paling tinggi. Hadir di majelis ilmu adalah amalan yang paling tinggi. Ya, makanya ayat yang paling pertama Allah turunkan ketika nuzulul Quran, ya, ayat yang paling pertama Allah turunkan apa? Jom yang tahu ayat yang pertama Allah turunkan siapa? Rudi tahu tidak? Ayat yang paling pertama Allah turunkan? Jom yang tahu. Hah? Apa tidak? Apa? Al-Quran ayatnya apa yang paling pertama Allah turunkan? Bukan, Al-Fatihah itu surat yang pertama. Ayat yang pertama Rasulullah dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ayat yang pertama yaitu surat Al-A'la. Ada yang tahu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalimat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita apa? Iqra. Tapi bukan Iqra yang jilid 1, jilid 2 sampai jilid 6, bukan ya. Ini Al-Quran surat Al-A'la ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga amalan itulah yang paling tinggi derajatnya. Iqra. Apa arti Iqra? Iqra itu artinya belajarlah, bacalah, belajarlah. Maka perintah sesungguhnya yang pertama itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan naik haji, tapi perintah Allah yang paling utama dan yang paling pertama adalah belajar. Iqra, belajarlah.
belajarlah. Apa yang harus kita pelajari? Apapun yang kita butuhkan kita pelajari. Ya, mau belajar ilmu matematika, mau belajar apalagi bahasa Indonesia, olahraga, apalagi ilmu-ilmu ukhrawiyah, ilmu agama. Ya, kita pelajari Al-Quran, pelajari hadis, pelajari doa-doa, dipelajari. Semuanya kita pelajari. Itu adalah amal yang paling mulia, amal yang paling hebat. Pahalanya luar biasa besar sekali. Hah? Jam berapa buka? Jam berapa buka? Jam 9. Harus setengah 5 mau udah kelewat. Jam 6 kurang berapa menit? Nah, pas dan maghrib betul ya. Nanti kita buka dulu, takjil dulu, sholat maghrib berjamaah ya. Sholat maghrib berjamaah sareng-sareng bareng-bareng di masjid nanti ya. Nah, takutnya kebablasan. Berapa menit lagi ini? Berapa menit? 4 menit lagi. Alhamdulillah. Maka kita harus tahu sunnah-sunnah dalam berpuasa. Apa sunnah-sunnah dalam berpuasa? 1, Rasulullah itu kalau buka pakai korma. Ada tidak korma? Alhamdulillah, itu sunnah. Ya, sunnah. Kalau tidak ada korma bagaimana? Rasulullah itu pakai kormanya korma basah. Ya, itu rutob namanya. Rutob itu korma basah. Ya, kalau kurma basah tidak ada, Rasulullah pakai kurma kering. Kurma kering itu yang suka kita beli tuh ya, yang dijemur dulu itu kurma kering. Pak, kalau kurmanya tidak ada bagaimana? Pakai apa? Rasulullah kalau tidak ada kurma basah, tidak ada kurma kering, pakai air putih. Ada air putih? Ada air jam-jam gitu ya. Insya Allah itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Maka kita pahami sunnah Rasul. So, bagikan dulu. Nanti siap-siap, jangan dulu dimakan kalau belum teh ya, kalau belum azan maghrib. Nah, siap. Nah, bagaimana cara berbuka yang sunnah itu? Pertama, baca dulu doanya. Apa doanya? Doa buka puasa. Nah, itu doa dibacanya kapan? Setelah berbuka. Sebelum berbuka, baca doa sebelum makan, sebelum minum. Allahumma barik lana bima rojakana wa qina adzabannar. Langsung makan minum 3 kali kalau pakai air putih dulu. Jangan makan yang dingin es yang kayak gitu, jangan. Kenapa? Karena tenggorokan kita, kerongkongan kita ini kan kering, panas. Kalau dikasih air dingin bisa serak nanti. Jadi air yang biasa saja ya. Nanti kalau ada sirup dan sebagainya nanti saja malam makannya. Pas mau tarawehan ya, jangan langsung ya. Sunnahnya baca dulu Allahumma barik lana, minum, makan, batal ya, disegerakan. Jangan saya mau masih kuat nanti aja bukanya isya. Nah jangan, itu tidak baik ya, makruh kalau sampai isya ya. Nah setelah makan minum batal alhamdulillah. Cok bareng dulu baca doanya. Bismillah.